barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak panggil nama, semoga semuanya selalu dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, karena syukur itu adalah sebaik-baik cara untuk mendapatkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kemudian bersalawat dan salam pula kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat dan salam kepada Nabi pun adalah juga mengundang rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan majlis kita selalu banyak bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam rangka menjaga iman, menambah ilmu, kita sama-sama pula duduk di majlis ini. Semoga semua yang terlibat Allah berikan pahala yang berlipat. Menyambung kaji kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih dalam babu al-iktisad bitta'ah, yaitu bersikap sederhana dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 4 hadis yang disebutkan. Hadis yang kelima dalam bab ini. Qala al-Imam rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Anas, itu Anas ibn Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi pembantunya sejak berumur 10 tahun, Nabi awal hijrah sampai Nabi wafat. Beruntung mendapatkan doa Nabi alaihi salatu wassalam
dipanjangkan umurnya, diberkahi anak dan keluarganya. Alhamdulillah umurnya panjang, wafat di umur 103 tahun dan diberikan anak cucu yang banyak, lebih dari 100 ketika beliau masih hidup, dan diberkahi rezekinya dan keluarganya. Salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idza hablun mamdudun baina as-sariyatayn fa qala ma hadha al-hablu qalu hadha hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyarqud, muttafaqun alaih. Masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid, fa idza hablun mamdud baina sariyatain. Masuk dalam masjid, dilihat oleh beliau ada tali yang diikatkan di antara 2 tiang. Ya, sebelumnya enggak ada. Bukan untuk sitar pula, karena dulu zaman Nabi tidak ada sitar seperti ini, enggak ada. Karena memang wanita waktu itu selesai salat mereka pulang. Selesai salat Nabi salam, kiri kanan, habis itu mereka pulang. Dah mereka keluar dari masjid, baru Nabi menghadap ke jemaah. Kalau kita kenapa pakai sitar? Karena kadang-kadang ibu-ibu lebih lama pula di masjid daripada bapak-bapak. Nah itu makanya dibuatkan sitar. Ya kalau lama saja tentu banyak gaya nih kan. Ada gaya duduk, gaya basando, kadang sampai tati lantang. Nah jadi oleh sebab itu maka dibuatkan sitar. Yes ya, kan tidak beda ada kan? Ya awal-awal dulu banyak ya nonton loh. Nah, tidak ada zaman Nabi katanya. Nah, jadi ini tak masuk dalam rangkaian ibadah. Kalau tidak mereka tidak ada orang saja cakap ikut zaman Nabi, tidak berdiri India, tidak lepas sih kita, tidak permadani kita, ya banyak nak dia buang. Balik ke tanah liat masih ada sampai gini. Di daerah Jawa tu masih ada tu, bertahan beliau tidak mau pakai, pertama tidak berlantai tanah, kedua tidak mau berdinding, jadi supaya masuk angin. Masya Allah. Tapi siapa lo kan tolong akhirnya nyosal anak-anak itu Allah mau tanya mui. Nah ini tidak termasuk yang dilarang yang seperti ini. Sampai bentuk-bentuk masjid kalau ke Cina untuk usahajilah sama guys ya. Mirip-mirip kelenteng lagi lah, Allah musta'an. Tapi itu budayanya dan itu tidak masuk dalam rangkaian kecuali bentuk rumah ibadah orang itu. Tapi rumahnya seperti itu memang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dilihat oleh Nabi ada tali dibentangkan atau diikatkan antara 2 tiang, bainas sariyataini, antara 2 tiang masjid. Melihat itu Nabi alaihi salatu wassalam, ma hadzal hablu, ini tali apa pula? Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu peka dengan segala perubahan yang terjadi. Yes, walaupun sifatnya kan teknis itu. Ini kan sebagian kita enggak, kalau masalah teknis bawahan aja enggak. Pimpinan tertinggi harus juga tahu teknis itu karena dia bertanggung jawab. Walaupun dia bukan pelaksana teknis, tapi harus tahu sampai ke teknisnya. Ya sampai tahu kepada teknisnya. Kadang sering kecolongan, ya pimpinan enggak tahu acara apa yang terjadi. Kadang orang buat acara yang terlarang di sebuah lembaga, kadang terlarang. Lalu tanya kenapa terjadi? Oh saya tak tahu teknisnya, tak tahu. Enggak, pimpinan tidak bisa dikatakan saya tidak tahu. Dia bukan pelaksana teknis tapi harus tahu
apa yang terjadi, teknisnya apa. Ya kok orang buat acara macam-macam di masjid kan, atau di tempat atau di lembaga kita. Misalnya di sekolah, orang bikin acara perpisahan, sampai acara pula sampai malam. Nah, itu harus kepala sekolah harus tahu apa yang dibuat sampai malam itu apa yang dibuat, ya kan? Jangan sih bukan, no, saya tidak tahu. Apalagi anak muda, anak tamat SMA pula. Jangan setelah terjadi baru bilang saya tidak tahu. Sampai tanya, ini apa sampai malam acara? Apa Pak, acara muda-mudi katanya. Mulai kan acara muda itu sudah mulai itu tahu kita. Kalau muda-mudi memang apa bedanya dengan orang tua-tua? Kalau muda-mudi itu acara hura-hura. Kalau gitu enggak, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Kita berada di kota Serambi Mekah. Orang Islam tidak boleh melakukan seperti ini. Oh, tapi di mana-mana buat orang. Yang membuat itu orang yang mungkin tidak tahu dengan Islamnya. Dia Islam tapi tidak tahu Islamnya. Maka kepala sekolah langsung memberikan arahan. Kadang-kadang tidak bisa di stop kan? Berikan arah bahwa daripada acara muda-mudi lebih baik acara untuk dapat bidadari. Apa caranya? Buatnya gotong royong. Buatnya acara menghibur tetapi ada hasilnya. Bukan habis itu penyesalan yang datang. Na'udzubillah. Jadi harus tahu. Jadi mahdzal hablu ini tali apa pula kata Imam kata Syekh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka menjawab, hadza hablun li Zainab. Ini tali untuk ibunda Zainab. Ternyata istri Nabi yang punya hajat. Walaupun bukan dia yang buat, tapi dia yang punya hajat. Tentu sahabat kan karena istri Nabi yang suruh, maka mereka kerjakan. Sama lah kalau kita sempat istri bupati yang suruh, tentu kita kerjakan. Karena kita kira sudah koordinasi dengan Pak Bupati. Mungkin mereka sudah menyangka ini sudah koordinasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka berbaik sangka. Faiza fatarat ta'allaqat bihi. Gunanya apa? Gunanya untuk membantu dia salat. Bila sudah kecapean berdiri, gantung di tali itu supaya jangan jatuh. Jadi artinya iza fatarat iza ta'ibat, kalau sudah kecapean dia minta bergayut di tali. Nah, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Qala Nabi hulluhu, buka ungkai. Jadi hulluhu yani disuruh buka oleh Nabi alaihi salatu wasallam, li yusalli ahadukum nasyatahu. Kalian hendaknya salat sesuai dengan nasabnya, semangatnya. Kalau masih bersemangat teruskan, tapi kalau sudah capek jangan diteruskan. Jadi kalau masih ada energi, masih ada tenaga, masih ada semangat, teruskan. Tapi kalau sudah lesu, udah capek, tinggalkan. Fa iza fatara falyarqud. Kalau sudah capek, hendaklah dia tidur. Ini maksudnya salat sunat, salat malam. Jadi bukan salat wajib. Kalau salat wajib lama sudah enggak pilih lolok lu nyendah. Jadi kalau salat wajib, dan itulah salat wajib itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi sangat memperhatikan kondisi jemaahnya. Nabi sangat mengenai kondisi jemaahnya, mulai dari kondisi sebelum sholat sampai kondisi di dalam sholat. Nabi perhatikan itu. Misalnya dalam hadis salat Isya, laula an asyqa ala ummati la akhartul Isya. Andainya kalau bukan menyusahkan umat, saya akan lambatkan salat Isya hatta yazhaba thuluthul lailil awal,
sampai selesai sepertiga malam pertama. Kalau bagi 3 malam tu sampai sepertiga malam pertama baru salat Isya. Kecil itu loh tuan-tuannya. Dari jam 6 sampai jam subuh 5 ya. Dibagi 3. Kok jam loh? Seboleh jam. Bagi 3. Lain sana 2 boleh dah buat ya. 2 lagi 3 4 jam. Berarti masuk maghrib jam apa? 4 seperempat. Iya kan? Tambah 4 jam. Berarti salat Isya'nya jam 10. Sudah jam seboleh. Tu? Ini tak lah. Asam. Lemula lainnya sudah itu. Cuba boleh sekali boleh. Jo tak masalah. Cuba boleh sekali. Iya, tapi buat sosialisasi dulu. 3 bulan lah sosialisasinya. Siapa nampak lita makan dulu sebelum datang. Siapa nak balik malam tu atau berundiang jen datang atau undur jadual. Ya kan? Siapa manggalih? Abu galih kami. Bukan leka mainnya, siko masangnya, siko jual, dan seterusnya. Itulah lagi disosialisasikan baru nanti kita salat Isya jam 10 selesai jam sawale 10 songan. Sudah itu lah boleh lolok siko lolok. Kaum muslimin semua. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam iza ra'ahum, ketika dilihatnya mereka yanshatun, masih semangat bercerita sesama mereka, akhar, Nabi lambatkan. Wa dhara'um yat'ataibu, ketika dilihat mereka sudah capek, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segerakan salat Isya di awal waktu. Jadi Nabi memperhatikan kondisi sebelum salat. Demikian juga di waktu salat. Di waktu salat perintah Nabi secara umum, bila seorang jadi imam, hendaklah dia ringankan solatnya. Apa makna ringan? Secara umum ringan solat itu adalah memendekkan. Tapi termasuk meringankan solat bagi jemaah, termasuk jangan terlalu cepat gerakannya. Misal gerakan dari i'tidal ke sujud. Ini yang banyak kenanya di sini imam. Para imam tu banyak kena di sini. Makmum belum sempat bangkit dari ruku, dia sudah menuju sujud. Basilisio imam jo makmum dok kate, imam lah dok ke bawah. Artinya makmum tidak lagi mendapatkan imam sedang i'tidal. Tentu kalau lah nampak imam nak sujud, tentu taklah sampai kadang lupa tamak nina lah. Halun sampainya tamak nina i'tidal, inyolah ngajau imam sujud. Ini termasuk memberatkan jemaah ini. Harus juga diperhatikan oleh sang imam. Apalagi yang uwe-uwe lutut sedang togang kan, atau dipertimbangkan lambe sujud kan, atau yang latu tuwano. Kalau tutup bono, kan pernah bercerita imam tu lagi sujud jemaah sodo, ini alun sujud. Dia apa tadi? Jadi panjang wano Allah. Jadi sadinya ndak lah dokek bono, sadinya sampai bo Allahu Akbar kan ndak. Dimulai dari awal lah gas ya kan. Jadi kawan, pada umumnya jemaah kalau ndak ngaji, asal Allahnya jemaah imamnya lah mulai bergerak. Kan mengikut imam tu kan 3 modelnya. 1, mendahului imam, laju bono, itu tak boleh. 2, terlalu lambat. Ya imam lah selesai, inyo lunjol, misalnya sepanjang tu sujud. Misalnya imam sudah lah selesai tahiyat, nyobo sujud jobo. Itu juga tidak baik, walaupun tidak membatalkan salat. Atau imam lah salam lah selesai lah zikir, lah selesai zikir sudah salat, ini bau salam, tidak je boleh, walaupun tidak membatalkan
salat, khilafus sunnah. Yang benar adalah iza kabbara fakabbiru, bila dia takbir ikuti langsung takbir, fa'lil aqibah. Nah, wa iza sajada fasjudu, bila dia sujud maka sujud langsung. Wa iza rafa'a farfa'u, kalau dia naik langsung, jangan terlambat dari imam dan jangan pula tercepat dari imam. Jelas? Nah, termasuk juga meringankan tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, balik ke masalah ini. Jadi Nabi SAW jangan memaksakan diri dalam beribadah. Ya, jangan memaksakan diri dalam beribadah. Hendaklah seseorang salat sesuai kesanggupannya. Dan itu kaidah umum. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepadamu, berikan atau datangkan sesuai dengan kesanggupan. Jangan memaksakan diri, karena memaksakan diri itu akan mengakibatkan kebosanan. Kalau bosan, duai beyeyo sudah itu berulang-ulang sekali juga. Duainya beyeyo apa patang laju dah itunya aja. Lah masuk kanisnya. Ini laju banget tuh masuk kanis. Kan ya, Pak? Itu langsung masuk kanis. Nah, kan kanis lah. Apa dah awak Pak kanis ya? Itu kereta torpedi dulu. Kereta. Kalau terlaju bono kanyo di awal-awal tu masuk kanis, Pak. Ini apa nanya pakai sana? Di mana Pak dulu? Tidak sampai dah. Hah? Ini langsung motor masuk kampung. Nah. Kalau masuk kanis nak boleh. Dalam hadis kan sahih Nabi SAW, fa innal mumbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Orang yang tergesa-gesa naik kudanya, dia tidak akan, kudanya nanti akan akan kecapean dan jarak tempuh tidak bisa dicapai kalau bertergesa-gesa. Makanya jalan normal saja, macam mobil juga. Motor model 92 itu dipasolai 160 tahu itu apa? Ya saya jalan ke Pokan ya kan, rencana ke rumah itu Pokan lah minta ampun kan, singgah di bengkel. Awan nak capek sampai tapi tak ambil 5 hari. Gitu. Kalau lalai dulu tekanan ada Vespa dulu. Lai 20 mati. Nak lewat deh 20 mati. Kadang depokan duit lawik tu, nyawa amak harus lo suruh pulang lah. Dari rumah ke mana? Sampai depokan bawah jam 11. Cara pulang. Kalau tak pulang amak iso. Nyaman kalau iso bandu sampai pagi itu salah. Nah, lama. Akhirnya dia rahimahullah bawa song pulang. Hanya musim-musim longang tu dibu panjang dulu. Tahun 92 terkanang dewang ada jelas susu longang tu kodong melintang kayu situ ke malam itu di apa ada anon Honda apa ndak lama lai lewat pada 20 asal lewat 20 mati. Bayar asal hello sampai jam 1 songa di Mujallih ni jam sabahan ni itu dah Allah musta'an. Jadi kalau motor tidak mau lain jadi dibasuh karena fa innal mumbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Sebab orang yang tergesa-gesa dan terlalu memaksa, jarak tak akan tercapai, sedangkan kendaraan akan terkulai. Oleh sebab itu maka Nabi SAW al-qasda hendaklah sederhana. Dan ini Ummul Mukminin Zainab karena memang terkenal rajin beribadah memang. Cuma Nabi tak biarkan dia memaksakan diri. Sebab segala yang dipaksakan hasilnya tidak baik. Semua yang dipaksakan hasilnya tidak baik. Nah, hadis yang selanjutnya juga semakna dengan ini, kita ambil juga malam ini. Qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu anha
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, iza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-nawm. Bila seseorang mengantuk sedang salat, maka hendaklah dia tidur dahulu hatta yazhaba anhu an-nawm, sampai hilang rasa ngantuknya. Itu berlaku juga bila seseorang mengantuk sedang menyetir, ya kan? Hendaklah dia tidur sambil nyetir? Enggak, hendaklah dia berhenti dulu untuk tidur sampai hilang mengantuknya. Ternyata di solat saja jangan salah nyetir, sebab berbahaya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ngantuk boleh sama juga di rumah. Kalau sempat awak menengok kok bini ngantuk, jangan awak. Sebaliknya bini kalau nampak lagi ngantuk, jangan buat perangai macam bawa. Ya. Jadi sama-sama suami melihat isteri mengantuk, jangan asal lolok laki tu lah ada salah anak tu berdopi je anak tu kan. Asal dek bangi lolok je kerjanya nya lolok aja. Kerja enggak pasal. Nah, sebaliknya juga kalau suami melihat istrinya sedang mengantuk, sedang bekerja, gantikan kerjaan biar dia tidur. Dan ketika kita bekerja, usahakan untuk tidak mengganggu, sebab orang mengantuk terganggu lolok konyang kenia sama dengan wanita tidak dirapi makan masuk angin. Nah, berarti kaum muslimin dan muslimat di rumah Nabi katakan itu, siapa yang mengantuk sedang solat hendaklah dia berhenti dan tidur dulu. Maksudnya selesai rakaat diturun jangan langsung bismillah Allahumma bismillah amutu ahyan, enggak, maksudnya selesaikan rakaat itu secepatnya, habis itu bawa tidur terlebih dahulu. Nanti kalau udah hilang ngantuknya baru kembali bangun dan sambung lagi. Itulah kemudahan dan keindahan Islam yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak seperti yang sebagian orang sangkakan, harus memaksakan diri seperti terjadi pada sebagian aliran-aliran dalam Islam. Tidak ada pemaksaan-pemaksaan, apalagi membuat sesuatu yang diada-adakan. Bunyi waktu. Olah. Biasa dong kan? Saya? Ada tuh. Nah, tuh azan kita dulu tuh. Ikut sampai jam 10 tuh. Alur sosialisasi itu ya. Baik, kita azan dulu. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Allahumma rabb hadhihi was-salat. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tidur dulu sebelum sampai hilang ngantuknya. Apa hikmahnya? Nabi katakan, kenapa disuruh untuk tidur dulu? Sebagaimana orang ngantuk menyetir disuruh ya apa namanya? Sebab dikhawatirkan rencana kapokan tapi sampai kah? Nah ini pokan. Hah? Di bawah sakit je lah, auzubillah. Oleh sebab itu demikian juga dengan dalam salat. Fa inna ahadakum iza shalla wa huwa na'is, karena seseorang yang salat dalam keadaan mengantuk, la yadri, dia enggak tahu, la'allahu yazhabu yastaghfir fa yasubbu nafsahu. Dia ingin istighfar, ternyata dia melaknat dirinya sendiri. Dia mencela dirinya sendiri. Ya, ini sono nak minta ampun, tapi akhirnya bunyinya nanti astagfirullah harus Allahumma ighfirli kan. Akhirnya dia baca mungkin Allahumma al'anni. Ya Allah laknat aku. Oleh sebab itu kan orang ngantuk. Kan iya tak? Saya cuba ngantuk kan kau dah cuba. Kau dah cuba. Ketika sudah subuh kadang ini kalau bawa pulang ancak banting. Wajar lah ni sih. Dia jam 2 lolok kan tu jam 4 aja gula. Kan ancak banting, ancak ndak bawa pulang le. Lolok sambil duduk, sambil zikir pagi. Sampai mana tadinya? Ndak habis sampai nak ulang lah lihat. Itu contoh ni saya. Nah. Lah selajang baca astagfirullah. Lah tak kilo dah lihat. Lah lewat dah 10 minit ni tadi. Ulanglah dia sampai 3 kali kira. Kali ketiga pun lulus. Lah kan tak apa banyak. Kan tak salah kan? Itu maksudnya. Jadi kalau ngantuk lalu apalagi tak lalu. Nah, buat istirahat. Sebab nanti tak tahu apa yang dia ucapkan. Ya, tak tahu apa yang kita ucapkan.
Itu kata Nabi alaihissalatu wassalam. Dia ingin meminta rahmat, tapi hasilnya meminta laknat. Oleh sebab itu, daripada baca aco lebih elok. Daripada baca aco lebih elok, elok mimpi lah. Sebab baca aco jago, salah sawit bang yang kawat. Tapi kalau elok mimpi rumahnya, tak bang yang kawat. Nah, lebih elok rumahnya. Bayi aja mimpi kan. Ngopo nak bang nak wangi tengah lolok tak masalah. Tapi kalau baca aco, wangi jinnya. Kalau ngantuk bola naknya buat awak je nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini juga terjadi dalam amal-amal kita sendiri. Misalnya di malam-malam ujian, ya, orang-orang yang suka stres ujian, itu kadang sampai tak lolok semalam. Habis aku bila lolok pas tengah ujian lolok. Iya. Saya di waktu di Madinah itu ada sebagian kawan itu tidur sebagiannya dari lepas isya sampai menjelang subuh ini mapal. Tu mereka lolok kan subuh supaya poin jogong lah salat subuh. Nah, iya, supaya jogong. Kadangnya kan kalau tak pasir dia lolok dia mati nasir. Di dunia dia. Tak jago di dunia dia. Apa yang saja. Ada pulang bolo jogong dia. Macam itu payah. Jadi kalau sampai dah macam lolok kabur jadi itu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Ada ilah. Lama apa malam nu sampai subuh sudah salat subuh lolok. Tak tahan lah. Jago jangan boleh. Orang sudah. Jadi tidak ada guna memaksakan, itu tidak boleh. Makanya kalau belajar, memang waktu belajar itu tidak apa-apa kita, tapi waktu ujian kita harus santai. Sebab saat ujian itu perlu memeras memeras utak, ya kan? Itu utak lah lepas mana kerang muka dulu ni. Nah, oleh sebab itu makanya tidak dibolehkan atau tidak dianjurkan berlebihan dalam segala hal. Makanya terus terang kalau musim hujan, ambo paling tertib lolok cik, paling tertib makan ya lolok tertib. Tak boleh. Tapi kalau di waktu belajar biasa lolok terlambatnya. Tapi waktu ujian tak boleh terlambat lolok. Tapi tak terlambat lolok tetap jajan dolenya Pak. Ya, jadi kalau tak terlambat lolok tu bukan sih lolok jam lebih pada jam 2 leh. Itulah copek tu. Lolok jam 2 leh lah datang copek. Mereka jago jam 4 leh. Tapi kalau di musim belajar itu kalau lolok di atas jam 1 tu biasa kalau musim belajar. Kalau ujian tak. Ujian mesti lolok cukup. Cukup alhamdulillah tak banyak warna 4 jam. Itu kalau di Bojo lolok leh tambah 4 jam. Itu tak 4 jam. Nyampe jam otomatis insya-Allah jagonya. Cuman kalau Bojo lolok sudah itu amulah 4 jam lah dia. Tergantung. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, sebab target ujiannya tak boleh kita yang gini ujian sampai 9 jadilah. Kan tak boleh kita yang gini sampai 9 jadilah. Ya sih, antum lain dapat 1 kan? Alhamdulillah. Ini hikmah yang diberikan oleh Nabi SAW. Di solat saja amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan untuk memaksakan diri. Apalagi di amal-amal yang lain. Ya, apalagi di amal yang lain. Dan bukan pula maknanya, kalau gitu jangan dia semangat beribadah, bukan. Kan ada orang kalau bersemangat menghilangkan tuh, kan ya? Kadang-kadang tak lolok nak mengubah tu tadi tapi sabut pe muncul pe je kan? Kan ya? Tak sosial. Muncul lo generasi awak je. Muncul nah. Nya tak lolok tadi malam dah tapi nango kawan pe muncul pe je. Apa sebab?
nya terbayang deh tabenggalan, terbayang deh lelang, terbayang kopi, lampam. Kau orang biar pun diteren ke awak ada awak jaga lolok nak risau. Apa ya? Kalau lolok sambil muncul ruganya. Ada hal yang membuat orang hilang kan ngantuknya. Ada. Kalau yang bagi suku main siang jadi 7. Bawa pulang ponik tadi ngantuk nyetir kan. Tiba kan pengen nyewanya. Mananya situ ada kanang deh banyak bawang situ. Pai jual. Kadang terlolok sambil nyanyi untuk tidak ada buaya gitu. Allah Ustaz. Jadi ada model begitu. Nah, ada begitu. Nah, kalau tuan memang macam itu bang, misal nongol solat dulu hilang ngantuk ada. Salat. Kan ya? Tapi awak biasa kalau nongol solat bagi ngantuk. Kalau nongol solat bagi ngantuk. Ada orang ketika belajar hilang ngantuknya memang. Ada pula orang asal mulai belajar langsung ngantuk. Kan ada kisah orang baru menikah, ulama tapi masih ulama muda gitu. Pas menikah selesai walimah tu malam kan tentunya nak ke kamar lah. Ternyata saudara-saudara perempuan istrinya masih kan nak lope pulang buka saudara dia kan orang dulu kan tak bercewek tu kan. Malam saja bu kenal bukan ke nikah aja kenalnya. Jadi agak canggungnya mau ditinggal. Akhirnya nengok masih banyak saudari perempuannya di kamar tu. Hanya apa? Ikat sampai yang paling indah yaitu pustaka. Menjadi rumah ada pustaka pribadi. Ambil buku lah, rencana sambil nanti. Sambil mana? Menanti. Kasan tenggelam di situ. Tak terkonang nyosong bau nikah. Coba bayangkan. Tak konang maksudnya bau sudah boleh. Mulai baca rupanya deh. Apa? Kalau awal baca buku. Jadi hilang langsung asik dengan bacaan tadi. Dalam nyata ngajen itu tuh tim datang istri tadi kan masih malu-malu tuh nyilau nampak lo kita ngebaca buku deh kan sogan lo mengganggu. Ini kan kiai ulo kan itu sogannya kan kualat lo kan. Akhirnya balik ke kamar sambil ulo duduk. Sudah itu basandau, sudah itu takilo. Anda biailah. Nan kawan bila mau sadar laba kuku ayam. Tu dia. Laba kuku ayam mau sadar. Astagfirullah. Apa tak kau nang bini? Apa tak kau nang bini le? Tengok ke kamar, tengok adik lolok. Lanjutkan dia solat malam. Tetap baca tu solat malam. Jadi dah ada cerita bini malam dulu. Subhanallah. Gitu. Ikutnya ada dalam riwayat lain ada Ibrahim Al-Harbi menceritakan salah seorang ulama saya lupa siapa namanya. Dia bilang, wallahi la kutubuhu asyaddu alayya min 3 dara'ir. Demi Allah, ini buku-buku suamiku ini lebih saya cemburui daripada 3 orang madu. Awak kan tak ada baca itu kan? InsyaAllah tak cemburu ini awak kat buku buruk. Anu sampai ni. Ya kan? Tak takut orang Bali jalannya. Tapi kawanan orang Maroko yang doktor di Ummul Qura sampai macam itu loh. Jadi kalau beli buku bila buka kata tamat malam-malam lalu anak lalu bini. Apa sebab? Sangat cemburu isteri ke buku ndak ada tak baca orang. Habis piti tu beli buku ndak dapat bagian boleh ambil. Kumpul aja buku dulu deh kan. Jadi malam kalau lolok bini bawa jauh ke bagasi motor ya. Ada masuk dia berdiam situ. Atau kemudian semua orang. Ya, dia cemburunya bang tapi tak tahu dia
Dek baca tapi dek membalik. Nya ada dek cemburu, pada buku tahu je bang mana kan. Dak tok baca tapi untuk dia apa. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Intinya Al-Islam menginginkan kita untuk selalu tidak berlebihan, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak pula tidak acuh dan tidak pula berlebihan sekali. Mudah-mudahan ini pelajaran berharga bagi kita sehingga kita bisa istiqamah dan tidak cepat bosan dan meninggalkan amalan yang kita kerjakan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Betul? Aja. Yang paling banyak hadis Abu Hurairah. Abdullah bin Umar. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Tidak Malik bin Anas. Anas bin Malik. Abdullah bin Umar. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, wa iyyakum. Masya Allah, tabarakallah. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.